ISPA itu singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Nah, kalau kita tahu saluran pernafasan itu terdiri dari saluran nafas bagian atas dan bagian bawah. Tetapi pada ISPA biasanya adalah yang menyangkut di saluran nafas bagian atas, yaitu mulai dari hidung, tenggorokan, ya faring, sampai dengan laring, sampai dengan pita suara. Penyebab infeksi saluran nafas akut itu bisa bermacam-macam, tapi yang terbanyak adalah karena virus. Tetapi selain virus, bisa juga disebabkan karena bakteri atau kuman, atau bisa juga disebabkan karena jamur. Infeksi saluran nafas biasanya disebabkan karena udara. Jadi boleh dibilang saluran nafas dan paru itu adalah organ tubuh, satu-satunya organ tubuh yang bersentuhan langsung dengan udara luar. Nah, jadi bila terjadi polusi yang di udara, polusi yang mengandung bakteri, kuman ataupun virus, maka si udara yang dihirup atau ditarik, ya, kita kan nafas menarik udara, menghirup udara, nah itu mengandung kuman, bakteri ataupun virus, maka dia akan masuk ke dalam saluran nafas. Dan bila seseorang dengan daya tahan tubuh yang kurang baik atau sedang turun kondisinya, maka mikroorganisme ini dapat berkembang di dalam tubuh atau organ paru ataupun saluran nafasnya. Kelompok masyarakat yang tinggalnya di daerah yang padat. Kenapa? Karena ini adalah infeksi saluran nafas yang menyangkut udara. Jadi bila satu orang terkena infeksi saluran nafas dan kemudian misalnya orang ini batuk, ya, kemudian dia akan menularkan kepada banyak orang pada lingkungan yang padat, atau di rumah yang misalnya dalam satu rumah orangnya banyak, atau dalam lingkungan perkantoran yang dalam satu ruangan jumlah orangnya banyak. Nah, itu akan lebih banyak dialami pada orang-orang yang tinggalnya di daerah yang padat dibandingkan orang yang tinggalnya di daerah yang lebih lapang, ya, misalnya di pedesaan yang jarak antara rumah satu dengan rumah lainnya jauh-jauh, atau di dalam rumahnya juga jumlah orangnya tidak terlalu banyak. Tanda-tanda yang ada yang timbul pada infeksi saluran nafas akut adalah: satu, batuk; kedua, pilek, bersin, pilek. Kemudian kalau misalnya lebih berat bisa menimbulkan sampai dengan sesak nafas. Kemudian mungkin ada meriang, demam, cepat lelah. Kemudian bisa juga disertai dengan gejala lain seperti mual dan muntah. Kapan kita harus segera mencari pertolongan ke dokter? Terutama ketika mengalami sesak. Jadi bila nafasnya mulai terasa cepat dan demam tinggi misalnya, atau kita sebutnya sebagai sesak nafas, maka itulah waktu harus segera mencari pertolongan. Pada ISPA yang berat, yaitu ketika saluran infeksi ini sudah tadinya saluran infeksi di saluran nafas atas dan kemudian dia mulai turun ke bawah, hingga infeksinya itu turun ke saluran nafas yang bawah. Nah, ini sebenarnya sudah mulai kita katakan masukkan dalam kategori yang berat. Tanda-tandanya adalah nafasnya cepat, tadi nafasnya sesak, dan biasanya orangnya menjadi lemas dan sulit atau tidak bisa beraktivitas. Jadi inginnya tidur, ya. Kemudian demam tinggi, tidak mau makan, ya. Bila gejalanya masih bisa ditoleransi, misalnya hanya batuk ringan dan kemudian pilek, sedikit demam hanya yang baru dialami 1 atau 2 hari, mungkin itu masih bisa dengan obat-obat yang dibeli di apotik untuk seperti untuk mengurangi gejalanya. Contohnya obat batuk, obat pilek ataupun obat demam. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk supaya terhindar dari ISPA. Nomor 1 adalah sering mencuci tangan.
Hindari memegang bagian-bagian wajah, contohnya hidung, mulut, ataupun mata. Kemudian menjaga daya tahan tubuh, makan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian kita menggunakan masker, seandainya kita terkena ISPA, maka gunakan masker supaya kita tujuannya tidak menularkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, hindari rokok. Bagaimana cara mengobati orang yang bila kita sudah mengalami ISPA? Pertama, bisa kita makan makanan yang bergizi. Hindari makanan atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang justru memperberat batuk misalnya. Contohnya misalnya minuman dingin menyebabkan batuknya bertambah banyak, maka usahakan menghindari makanan atau minuman dingin. Kemudian makan buah dan sayur-sayuran yang lebih banyak dari biasanya. Dan untuk obat-obatan bisa dibantu dengan misalnya mengalami demam, bisa menggunakan obat anti demam. Kemudian bila batuk bisa dengan obat batuk, atau misalnya dengan pilek dan bersin bisa menggunakan obat pilek. Itu obat-obat tambahan yang bisa digunakan untuk awal-awal 1-2 hari ketika kita mengalami ISPA. Pada orang yang mengalami ISPA yang sudah cukup berat ataupun misalnya sudah lebih dari 3 ataupun 4 hari, ada baiknya mencari pertolongan ke tenaga kesehatan atau ke dokter. Demikian pembahasan kita mengenai tema infeksi saluran pernafasan akut. Saya Dr. Sri Duni Atas Asri, spesialis paru. Sampai jumpa di konten berikutnya.